Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 25 Juli 2024 dengan judul Teladan Agung. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terpujilah Bapa di sorga oleh karena besar kasih dan rahmat-Mu bagi kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita ikuti penjelasannya. Paulus menuliskan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Filipi 2 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Berapa banyakkah dari antara orang-orang yang tidak berada di bawah kendali Allah, yang meskipun mengaku sebagai orang-orang Kristen, benar-benar berkontribusi pada penyebaran Injil dalam hubungan mereka dengan rekan-rekan bisnis mereka yang belum bertobat. Ada banyak penentang yang namanya di buku catatan sorga akan ditemukan tertulis, bukan penghasil, melainkan penguras. Mereka tidak menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak dapat bekerja sama dengan mereka. Mereka adalah batu biasa yang mengambil tempat di dalam gedung, tetapi tidak memancarkan cahaya. Mereka tidak dapat bersinar seperti batu yang hidup, karena mereka tidak menerima cahaya dari batu penjuru. Dapatkah mereka mempercayakan jiwa mereka lebih lama lagi pada ketidakpastian seperti itu? Orang-orang Kristen entah berada di bawah pemerintahan Kristus, mengindahkan perintahnya dengan melakukan pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan sebagai pengikut Allah, atau berada di bawah kendali musuh. Mereka melakukan kebaikan yang berfaedah atau justru bahaya-bahaya yang tak terhitung. Pengikut Kristus harus menjadi pembawa terang, menyerukan kepada semua orang yang mereka jumpai, ikutlah aku sebagaimana aku telah mengikuti Kristus. Mereka harus menjadi teladan kesalehan, mewakili Kristus dalam perkataan, dalam roh, dalam tindakan, dalam segala urusan, dalam hubungan dengan saudara-saudara mereka dan dengan orang asing. Mereka harus menunjukkan bahwa tindakan mereka adalah salinan dari teladan agung mereka. Semua ini dimintakan Kristus atas para pengikutnya. Mereka harus menunjukkan keutamaan prinsip-prinsip sorga melebihi prinsip-prinsip dunia.
Pengikut Kristus sejati akan selalu bersinar sebagai terang dunia. Mereka adalah pembawa terang, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang lebih tinggi daripada mereka yang bukan orang pengikut Kristus. Kesucian dan kejujuran mereka dalam setiap perbuatan merupakan sumber penerangan. Mereka membagikan apa yang mereka terima, menyatakan tugas dan hak istimewa seorang pengikut Kristus. Asas-asas Injil yang memurnikan dan memuliakan dibawa ke dalam setiap bagian kehidupan. Letter 148 tahun 1899. Renungkan lebih dalam. Apakah kerugian yang tak terhitung yang mungkin saya alami jika saya tidak berserah kepada Tuhan? Biarlah renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.